Lumajang Kabupaten Batubara adalah merupakan salah satu kabupaten yang baru berdiri dari Kabupaten Asahan. Kabupaten Batubara memiliki potensi wisata yang sangat baik dan bagus. Nah, Kabupaten Batubara ada lebih kurang memiliki puluhan hektar tanaman hutan mangrove yang berada di wilayah pesisir pantai di Kabupaten Batubara. Nah, kali ini kita akan mencoba bagaimana daerah tersebut dalam pengembangan yang selama ini dibangun oleh pemerintah tersebut. Inilah pemirsa para pencinta channel Odem TV, di mana kami sekarang berada di wilayah hutan mangrove, yaitu di daerah Pantai Propo atau kita kenal dengan Pantai Sejarah. Nah, kali ini kita berhadapan dengan beberapa para tanaman hutan mangrove yang saat ini terus dibudayakan oleh masyarakat setempat melalui kelompok-kelompok tani. Kemudian belakangan Pantai Sejarah dijadikan sebuah wisata bagi masyarakat yang berada di daerah sekitar. Nah, kali ini baiklah para channel Odem TV, kami terus mengikuti bagaimana perkembangan dan jalannya wisata yang sampai saat ini terus semakin meningkat, dibantu oleh dengan program-program pemerintah. Nah, kita lihat di belakang saya ini adalah bangunan bagaimana, yaitu stand Jepang. Yang konon katanya Pantai Sejarah ini adalah daerah pertama kali Jepang masuk di wilayah Sumatera Utara melalui Pantai Sejarah Desa Propo. Nah, baiklah, jangan lupa kawan-kawan semua untuk like dan subscribe. Terima kasih channel Odem TV. Awalnya pemerintah daerah membangun sebuah jembatan jalan produksi itu sebuah program kegiatan dari dinas kelautan dan perikanan. Maka oleh masyarakat disambut baik dengan bentuknya kegiatan jalan produksi itu bagi masyarakat nelayan. Oleh masyarakat setempat telah membenahi beberapa wilayah daerah Pantai Sejarah terletak di Desa Lubuk, Kabupaten Batubara. Ini lebih mendominasi berapa kelompok masyarakat sama pemerintah daerah dan pemerintah. Oh, kemarin apa? Main-main ya, mbak-mbak keluarga ya? Iya. Sudah pernah kemari ya? Pulau Sejuk daerah mana itu? Pajak Rabu ya. Oh, siapa nama bang? Alek. Alek ya. Jadi bagaimana bisa tertarik kemari? Karena bagus katanya. Bagus ya. Sebelumnya? Sebelumnya kadang hancur ya. Oh, jadi sudah setelah dikelola oleh pemerintah ya. Iya. Sejak Kabupaten Batubara ya. Iya. Oh. Jadi sering kemari? Sering pak. Sekali, oh. 2 kali ya. Itulah pak, pak. Iya, ya. Jauh jaraknya? Dari Panggolok kemari? Iya. Jauh juga lah pak. Hampir perjalanan setengah jam. Setengah jam ya. Kira-kira berapa? Setengah jam. Berapa kilo itu? Kita pulang itu 15 kilo gitu. 15 kilo ya. Iya. Oke, terima kasih bang. Ini jalan tradisi oleh masyarakat menjadi sebuah objek wisata yang sangat menarik.
Bila nabunglah kita, cinta kita, kita yang merasa. Bukan khayal yang aku keyakinan yang nyata. Ini mak ada video ya. Terasa terhempasnya nanti yang dengerin apakah kamu insan kekuatan karena kamu teman-teman Bapak Oda TV. Ayolah pemirsa sekalian, para channel Oda TV. Sekarang kami berada di daerah lokasi penongkrong di daerah desa Gunung. Yang berada ini merupakan menjadi wilayah wisata bahari beberapa tahun yang lalu ini sempat tertinggal. Namun kali ini oleh pemerintah daerah coba kembali membuka wisata pantai sekarang. Nah, ini kita berbicara dengan bagaimana perjalanan selanjutnya tentang wisata pantai yang ada di Kabupaten Jember. Oke, jangan lupa. Engkau nyanyikan lagu sayang tentang mulanya. Engkau berikan dia mimpi, engkau berikan dia senyum. Oke, tarik, semua kamu ya. Jangan. Kau nyanyikan lagu sayang, kau berikan dia senyum.
ipakita ang dorang-dorang dengan baik boleh tak pulang. Iwan aku hati nau ina-ina oh Jamila. Kalau gimana kalau gitu loh bahasnya. Oh, Jamila, ada bintang pilih India. Guru di tali papa main di pantai, godang doang pegang. Guru Jamila, diriku guru nape naina ina. Oh Jamila. Bintang biru warna sambungan sambungan, godang doang guru menanam magabun kori ulang marah dan terkatolas mas. Yang juga mas. Wah, di dayu masa perak sampai mata foto selek nak. Oh Jamila. Oh Jamila, ada bintang pilih India. Orang doa pegang baik dan Jamila. Diriku anak burung ngapain mau ina-ina. Bertemu denganmu di sini, ku harap kau masih sendiri, dijadikan belahan hati. Jangan pergi tetaplah di sini, denganku bila kau ini. Ku harap kau sayangku, kita kan bersama. Dengarkanlah lagu ini, jangan pergi tetaplah di sini. Dengarkanlah suara hati, tanda cinta sejatiku ini. Semua masalah jadi hilang, pikiranku jadi tenang. Goyang di padang, pakai sambal rendang, sama orang bilang jadi kecil. Dijaminkan kita mau pulang, karena mau terus digoyang.
Lan. Kau pura-pura gini. Sini, hei. Kau papan atas jalannya. Asik. Jangan kelas ya. Wajahku ganteng, banyak simpanan, sekali lirik, oke sajalah, hidupku menjaga, jaga apa saja yang penting aku senang, aku menang, bersetan orang susah, karena aku yang penting asik, sekali lagi. Asik. Masuk rem, tanpa lah. Khotbah soal moral, ngomong keadilan, sarapan bagiku. Aksi tipu-tipu, lobi dan upeti, oh jagonya. Maling kelas seri, bandit kelas coro, itu tangkap sampah. Siapa yang mau berburu, datang padaku. Sebut 3 kali namaku, bento. Asik. Jangan lagi. Cetak kaos deh. Namaku Bento, rumah listrik, mobil tuh banyak, kata berlimpah, orang mengikuti, bereksekutif, pokok papan atas, nakas skalanya, asik. Wajahku ganteng, banyak simpanan, sekali oh kesayangan. Bisnisku menjaga, jaga apa saja yang penting aku senang, aku menang, bersetan orang susah, karena aku yang penting asik, sekali lagi asik. Khotbah soal moral, omong keadilan, sarapan pagiku. Aksi tipu-tipu, lobi dan upeti, oh jagonya. Masalah coro, itu yang sampah. Siapa yang mau berburu, datang padaku. Sebut 3 kali namaku, bento, asik. Tidak pak, kan kau ngajari. Tempat-tempat orang berkunjung. Jadi karena Jepang ini agak unik, budayanya agak unik, jadi kita tawarkan kepada pengunjung. Cuma kami ada berkeinginan begitu mau masuk ke Javan Pavilion, dia harus membeli kue ciri khas yang ada di mangrove ini, karas-karas atau kue cincin atau jus mangrove. Jadi begitu dia mau masuk, dia harus beli 1 buah kue. Dengan membeli kue itu berarti dia ikut menopang menghidupkan UMKM di sekitar ini. Jadi 2-3 tahun ini keterlibatan pemerintah dalam membangun KKM di Pantai Sejarah ini meningkat pesat. Pertama, hanya dua program yang dapat setelah ini dibangun. 1, peningkatan UMKM dan usaha masyarakat sekitar. 2, hilangnya kejahatan dan prostitusi di wilayah ini. Jadi begitu dibangun dapat dua yang bisa dicapai oleh pemerintah. Sekarang artinya kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang banyak menambah fasilitas. Mudah-mudahan ke depan ini akan bertambah lagi. Terima kasih. Selanjutnya upaya ke depan macam mana? Kita upaya ke depan bagaimana ini tempat semakin meningkat. Kami bermohon untuk menaikkan lagi
lagi sekitar 300 meter lagi ke depan ada dua terkoneksi ke Pulau Salanama. Itu sekarang dalam proses pembangunan Japan Homestay. Mungkin dalam waktu tahun buka kami akan bangun situ seperti rumah Apache. Dan ada tempat poseri, tempat perikanan dan gudang. Nah, terus pengembangannya nanti untuk kemana arahnya? Arah pengembang kita ini bagaimana ini menjadi ikon batubara. Nanti ke depan ada food court yang bagaimana setiap pemikiran orang mau makan ikan tahunya Pantai Sejarah. Di situ seafood yang akan kita tonjolkan semua. Orang mau makan ikan, mau makan kerang ke batubara, ke Pantai Sejarah. Kan jembatan kita kan hanya ini aja. Nanti ke depannya ada pavilion Japan tambah paling ada 40 meter. Kita juga udah menghadirkan musola. Nah, ada juga jembatannya. Nah, sebelah kiri ini kita belum ada membenah. Jadi kita ingin ada trekking di dalam kawasan hutan. Nah, nanti supaya di dalam kawasan hutan itu orang bisa melihat satwa-satwa yang ada di dalam hutan mangrove. Nah, supaya kita bisa enak menjadikan edukasinya. Anggaran pengelolaan? Anggaran pengelolaan bisa saja dari pemerintah, bisa saja dari pihak swasta, BUMN, atau perusahaan-perusahaan, ya bisa juga dari dana kelompok sendiri. Itu kita lihat apalah, kalau memang dia sifatnya rutin itu dana kelompok. Kalau sifatnya nanti ada bantuan-bantuan lain, ya kita kelompok tetaplah berupaya mencari program ini bagaimana mencari dananya. Ya pasti karena ada perusahaan-perusahaan, kita juga coba kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di batubara atau yang ada di Sumatera Utara untuk dapat membantu kita supaya ke depan bagaimana kita akan menghadirkan isu-isu tentang persoalan global warming, tentang pemanasan global, tentang emisi karbon dan segala macam. Ini bisa kita isukan nanti. Nah, dari isu-isu itu ya mungkin saja nanti ada pihak-pihak yang bisa membantu kita dalam bagaimana menyerap karbon dioksida di udara itu. Lebar lahan mangrove yang dikelola? Kita punya kawasan hutan mangrove ada 456 hektar untuk kita kelola di kelompok tani cinta mangrove. Kebetulan 456 hektar itu berada di desa Gambus Laut dan desa Pupuk. Jadi ada dua desa, Gambus Laut dan Pupuk. Nah, jadi kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi terbatas yang berada di dua desa ini keseluruhannya berada di dalam kawasan HKM kita. HKM itu apa? HKM itu adalah hutan kemasyarakatan yang diberi yang izinnya adalah izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan. Ya mungkin Bapak bisa lihat nomor izin kita ada di sana. Izinnya dengan nomor SK 5467 garis miring Men LHK garis penghubung PSKL garis miring PKPS garis miring PSL titik 0 garis miring 82018. Itulah nomor izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan kita. Bagaimana itu mengalir saja ya, artinya kita tetap membenahin hutan mangrove. Kita di sini tidak menampilkan wahnya pantai, tapi kita menampilkan bagaimana ekowisata mangrove-nya yang mungkin ke depan menjadi ekowisata edukasi. Nah, kita akan menampilkan ekowisata mangrove yang bernuansa edukasi. Nah, bagaimana ke depan anak-anak kita, terutama anak-anak pesisir ini mengenal mangrove, supaya jangan di kepala kita semua mangrove itu hanya bakau. Nah, nanti kita akan mencoba menghadirkan jenis-jenis mangrove di daerah sini, kemudian bisa menjadi edukasi bagi anak-anak sekolah, kemudian akan menambah outbound yang berhubungan dengan mangrove nantinya. Kemudian akan menghadirkan juga nanti batik mangrove, ataupun juga nanti ya kita mencoba makanan khas atau alah mangrove dari berbahan baku mangrove. Itu mungkin akan kita hadirkan pelan-pelan di Pantai Sejarah ini. Jadi dia programnya seperti apa, kita mengalir saja. Mengalir ya sambil kita diskusi dengan kawan-kawan, mungkin memikirkan kita di suatu tempat ada nanti tempat lain begini-begini, ya mengapa nggak kita coba.
dia biasanya hadirnya seperti ini. Jadi nggak bisa juga kita rancang-rancang terlalu muluk-muluk kali. Biasanya kalau kita rancang-rancang nggak jadi dia. Jadi biar aja dia terlintas, terpikirkan, pas ada dana atau terpikirkan kita jadikan seperti itu aja. Jadi di Pantai Sejarah ini programnya atau program-program kerja kita pada umumnya seperti itu. Nggak ada dirancang sebelumnya ya. Nggak ada dirancang Nggak ada sebelumnya, desain, ya. jauh-jauh sebelumnya nggak ada. Dia terpikirkan oleh kita gini-gini. Ya kita lihat ada nggak dana kita, ada dana kas atau tidak lagi. Kalau ada dana kas kita yang sekian gitu, maunya apa? Mendadak deh Jadi istilahnya dia ya. sifatnya mendadak gitu. Oh, kita bangunkan tampilan untuk spot foto yang seperti ini ya. Kalau itu bukan kita tak selesai. Pantai Sejarah ini ya terus berbenah. Kita di dalam program kita ya setiap tahun pasti harus ada yang harus kami ubah, harus ada yang kami tambah. Mungkin di tahun 2023 nanti mungkin kami menghadirkan ya ini sedang kita bangun, tapi kemungkinan besar launchingnya di 2023 yaitu pavilion dalam. Dan kemudian juga kalau bisa ada kalau memang kita ingin membangun kritik lagi di dalam kawasan hutan sekaligus membangun menara pemantau burung. Menara pemantau burung atau menara hutan juga ya. Di samping itu juga kita akan coba nanti menghadirkan kebun binatang mini di dalam kawasan hutan berupa satwa itu mungkin program di tahun 2022 itu pembenahan pantai. Kalau memang ada uang nanti kita akan membenahi di daerah sebelah timur untuk menghadir kembali pasir putih Pantai Sejarah. Mungkin itu Pembunuhan hutan mangrove yang berada di dalam pesisir pantai Desa Buku, Kecamatan Samudra, terus menjadi jalur berbuah angkot untuk di wilayah pantai sekarang terbukti dengan pembenahan rencana itu berasa masyarakat untuk menjadi kaitan dengan hal tersebut di daerah Desa Buku merupakan salah satu wilayah tempat mendaratnya kita beberapa puluh tahun yang lalu untuk masuk ke wilayah Sumatera Utara dengan menggunakan kapal serta mendarat di wilayah tersebut. Ini daerah tersebut menjadi objek wisata.